Selamat berjumpa, selamat bertemu lagi dengan channel Suwito Sempar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan segitiga istimewa, tetap di materi teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi apabila ada tutorial atau pembelajaran berikutnya dari channel Suwito Sempar. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk saja ke materinya. Sebelum kita masuk ke materinya, maka kita harus dulu mengenal apa itu segitiga istimewa. Segitiga istimewa, kita perhatikan dulu ini. Nah, kita punya sebuah segitiga yang mana panjang sisinya adalah 2, 2, dan 2. Nah, karena panjang sisinya sama, maka ini bisa kita katakan sama sisi atau dengan nama segitiga sama sisi. Nah, karena sisinya sama, maka yang ditimbulkan akhirnya sudutnya juga sama. Masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita potong saja segitiga kita ini menurut garis merah. Oke. Setelah kita potong, maka potongannya coba kita geser ke kanan ya. Ini memotong tegak lurus ya. Memotong tegak lurus. Karena memotong tegak lurus, maka sisi ini dibagi menjadi dua bagian sama panjang. Karena di sini secara utuh adalah panjangnya 2, maka tentunya bagiannya adalah masing-masing panjangnya adalah 1. Kita beri tanda dulu 1. Nah, ini masing-masing panjangnya 1. Nah, setelah kita potong begini, maka ini kita geser potongannya ke arah kanan, ke arah sini ya. Ini potongannya. Oke. Akhirnya kita punya sebuah segitiga potongan. Nah, yang mana segitiga ini adalah segitiga siku di sini. Ini tadi kan memotongnya siku-siku, sehingga kita memiliki sebuah segitiga siku. Nah, di sini panjangnya 2, kita tuliskan panjangnya 2. Kemudian sudutnya semula 60 dipotong jadi 2, maka sudutnya ini jadi setengahnya, atau kita tuliskan sudutnya adalah 30. Kemudian sudut yang satunya tidak berubah, jadi ukurannya adalah 60. Kemudian sisinya ini 2, kita tuliskan di sini 2. Kemudian ini 1, kita tuliskan di sini 1. Oke. Nah, setelah ini sisi yang ketiga ini kita belum tahu panjangnya, maka kita harus tentukan dulu panjangnya dengan menggunakan teorema Pythagoras yang sisi miringnya 2, kemudian sisi siku satu-satunya, sisi siku-siku yang pertama adalah 1, maka kita menentukan panjang sisi siku-siku yang lainnya ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Akhirnya kita temukan nilainya adalah akar 3. Nah, sehingga kita sudah punya sebuah segitiga siku-siku yang lengkap. Nah, yang pertama ini merupakan segitiga siku-siku dengan sudut 60 derajat ini, 60 derajat. Kemudian ini juga merupakan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat. Nah, ini kita sudah punya satu pedoman segitiga istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya adalah sudutnya 30 derajat, sudutnya 60 derajat, dan ini merupakan segitiga siku. Nah, di sini ada angka 1, ada angka 2, ada angka akar 3. Ini nanti pentingnya kita manfaatkan di materi-materi berikutnya. Jadi harus diingat ini. Kalau di sisi 60, ini 1, di sisi 30 akar 3, kemudian sisi miringnya 2. Oke, kita sudah memiliki sebuah segitiga istimewa lengkap. Kemudian segitiga istimewa berikutnya, ini diperhatikan. Nah, kita punya sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, si siku-siku sama kaki. Karena sama kaki, maka sudutnya sama, 45 derajat. Kita beri tanda berikutnya. Nah, sama kaki ini kita ibaratkan panjangnya 1. Sisi miringnya kita belum bisa menentukan. Nah, sekarang kita tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka panjang sisi miring ini kita temukan
sama dengan akar 2. Nah ini segitiga istimewa kita berikutnya, yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Ingat angka-angkanya, di sini 1, di sini 1, di sini sisi miringnya akar 2. Ini nanti akan dimanfaatkan kita untuk mempelajari materi-materi berikut. Nah, jadi ini kita tuliskan dulu bahwa ini adalah segitiga siku-siku 45 derajat. Jadi di sini kita sudah punya segitiga istimewa sebanyak 3 ya. Siku-siku 45 derajat, siku-siku 30 derajat, dan siku-siku 60 derajat. Ini harap diingat. Lambang-lambang ini nanti akan kita manfaatkan pada permasalahan berikut ini. Oke ya, sekarang kita masuk saja ke contoh soalnya. Nah, di sini tentukan X dan Y. Nah, ini adalah segitiga istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Panjangnya 3, sisi siku-siku yang satunya X, kemudian sisi miringnya Y. Kita diminta untuk menentukan X ini, dan kita diminta untuk menentukan Y ini. Oke, kita gambar dulu segitiga istimewanya. Nah, ini yang kita punya tadi di depan kan ini segitiga istimewa. Oke, kemudian angka-angka harus kita sertakan, kita tulis di dalamnya. Angka-angkanya kita sertakan. Nah, ini angka-angka yang tadi telah kita peroleh ya. Di sini 1, di sini akar 3, dan di sini 2. Oke, sekarang kalau kita sudah melengkapi gambarnya, langkah apa berikutnya yang harus kita lakukan? Oke, kita perhatikan dulu. Nah, di sini kan ini X berpasangan dengan akar 3, Y berpasangan dengan 2, kemudian 3 berpasangan dengan 1. Ini kita tuliskan perbandingannya. Bagaimana cara menuliskan perbandingannya? Begini, kita kan akan menentukan X. Nah, ini kita bandingkan dengan akar 3. Jadi kita tuliskan X per akar 3. X per akar 3. Kemudian perbandingan yang lain lagi adalah Y per akar 2 atau 3 per 1. Nah, karena kita akan mencari X, maka hindari pakai yang Y per 2, karena di sini ada 2 variabel yang kita nanti tidak bisa menemukan sesuatu. Maka kita harus pakai dengan yang 3 per 1 supaya kita nanti bisa menemukan X. Oke, kita pakai 3 per 1. Berarti X per 3 sama dengan 3 per 1. Saya ulangi ya. X per 3 sama dengan 3 per 1. Ini tidak boleh dibalik. Dibalik misalnya X per 3 sama dengan 1 per 3. Nah, ini nanti salah jadinya. Jadi kita tuliskan sudah ini X per akar 3 sama dengan 3 per 1. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Kalau sudah kita punya seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita kalikan silang. Yang dimaksud kali silang itu seperti apa? Nah, X kali 1, kemudian akar 3 kali 3. Ini silang namanya. X kali 1, diingat-ingat, akar 3 kali 3. Ini silang, makanya disebut dengan perkalian silang. X kali 1, akar 3 kali 3. Kita tuliskan di bawahnya. Nah, X kali 1 sama dengan 3 kali akar 3. X kali 1 sama dengan, nah, hasilnya X kali 1 sama dengan X, 3 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3. Akhirnya kita menemukan X, yaitu sama dengan 3 akar 3. Oke, kita sudah menemukan X. Jadi tugas selanjutnya kita harus menemukan Y. Caranya sama dengan tadi, menggunakan perbandingan yang sudah ada. Karena kita akan mencari Y, maka kita menggunakan perbandingan Y per 2. Nah, Y per 2 sama dengan berapa? Lagi-lagi pakai yang ini, 3 per 1. Jadi yang hitam dibagi yang merah, yang hitam dibagi yang merah. Kita tuliskan. Nah, kalau sudah begini, maka ini kita kalikan silang. Hasilnya adalah Y kali 1 sama dengan 2 kali 3. Y kali 1 sama dengan Y, dan 2 kali 3 sama dengan 6. Kita tuliskan Y sama dengan 6. Oke, kita sudah menemukan X dan juga sudah menemukan Y. Mungkin dari sampai di sini sudah cukup jelas. Kita pelan-pelan saja supaya mudah memahaminya. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal berikutnya. Kita punya gambar. Perintahnya adalah
menemukan M dan N. Nah, ini sudutnya adalah 45 derajat. Jadi kita ini menggunakan apa? Segitiga istimewa. Kita gambarkan dulu segitiganya. Kemudian yang merah kita isi sesuai dengan penemuan kita di awal tadi. Ya, di awal tadi kita isikan dulu biar mudah. Nah, ini isinya. Di sini 1, di sini 1, di sini akar 2. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, maka kita lanjutkan dengan menuliskan perbandingannya. Sekarang kita akan mencari M ya. Kita akan mencari M, maka kita memakai perbandingan M per 1, ya, yang hitam per yang merah, sama dengan yang hitam per yang merah. Kita tuliskan. M per 1 sama dengan 7 akar 2 per akar 2. Nah, ini perbandingannya sudah kita tuliskan. Sekarang kalau sudah, kita tinggal menyederhanakan. M per 1 hasilnya berapa? Tentunya sama dengan M. Kemudian 7 akar 2 per akar 2. Ini akar 2-nya bisa kita coret. Nah, begini. Akar 2 per akar 2 kan sama, itu hasilnya sama dengan 1. Karena hasilnya sama dengan 1, maka 7 kali 1 hasilnya adalah 7. Oke, kita sudah menemukan M sama dengan 7. Selanjutnya kita akan menemukan N. Nah, kita akan menemukan N ini ya. Berarti perbandingannya M per 1 sama dengan N per 1. Kita pakai yang ini ya. Karena M-nya sudah kita temukan, maka kita pakai M per 1. Kalau pakai 7 akar 2 per akar 2 ya bisa saja, boleh, nggak apa-apa. Nanti hasilnya sama. Sekarang kita pakai yang M per 1. Kita tuliskan dulu. N per 1 sama dengan M per 1. Nah, lalu karena M kita sudah punya, berapa M-nya? M sama dengan 7, maka M-nya kita ganti 7. Kita tulis lagi di bawahnya. N per 1 sama dengan 7 per 1. Nah, N per 1 hasilnya sama dengan N, ya kan? 7 per 1 hasilnya sama dengan 7. Kita tuliskan di bawahnya. Nah, ini N per 1 sama dengan N. 7 per 1 sama dengan 7. Sama dengan 7. Akhirnya kesimpulannya kita temukan N sama dengan 7. Oke, sampai di sini kita sudah menyelesaikan semua latihan kita. Akhirnya cukup sekian pertemuan kita di kali ini. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di channel ini, channel Suwito Simpar. Selamat belajar, selamat berkarya, semoga sukses.